menyempatkan waktunya untuk berkumpul di sini untuk berdoa bersama. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu pembuka dulu. Lagu pembuka Puji Syukur nomor 322, bait 1. Saudara, mari. Saudara, mari semua hadaplah angkat Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita ada satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah angkat Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Baik, Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kami semua dalam perjalanan hidup untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta kasih kami dan keinginan luhur kami yang melandasi untuk saling mengikat diri di hadapan Tuhan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas kami, buatlah kami pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan untuk hari ini saya ambil dari bacaan Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Amin. Untuk renungan kali ini, saya akan membahas dari kutipan bacaan ini, yaitu akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia ini. Jadi, roti hidup itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Dia memberikan kehidupannya untuk kita semua. Ia memberikan jaminan keselamatan kepada kita
saat kita mau bersatu dengannya. Roti hidup ini juga tidak lepas dari Ekaristi. Dengan menyantap tubuh dan darah Kristus yang penuh dengan iman, kita disatukan dengan Kristus yang memberikan kekuatan dan kehidupan kekal pada kita. Dengan menyantap ini kita akan bersatu dengan Kristus, berarti kita hidup seturut dengan kehendak Kristus. Nah, hidup seturut dengan kehendak Kristus itu kita mau menjadi saksinya di dunia ini. Maksudnya itu kita mau mewartakan kabar keselamatan Kristus sendiri, dan pokoknya menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Lalu dalam kita menjalani sebagai saksi Kristus ini, kita pastinya akan menghadapi berbagai tantangan, baik itu penolakan, terus kencaman dari pihak lain, lalu juga keraguan dalam diri kita sendiri. Tapi saat kita menghadapi itu, Tuhan Yesus itu selalu meyakinkan kita bahwa hidup bersatu dengan Kristus itu kita akan memperoleh kekuatan dan penyertaannya. Jadi, mari kita bersama-sama terus menyatukan kita pada Tuhan melalui sabda dan Ekaristi Kudus, agar dari hari ke hari kita semakin dikuatkan, dikorbankan semangatnya, dan dimampukan untuk menjadi saksinya di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Amin. Lalu sekarang kita lanjut ke doa umat. Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kita, tanpa memandang siapa dan apa yang telah kita perbuat, maka marilah kita memohon kepadanya seraya berdoa. Bagi kita semua yang ada di dunia ini, Bapa, lindungilah kami dari pandemi ini, terutama bagi warga di dunia yang wilayahnya sudah mencapai keadaan darurat. Curahkanlah rahmat cinta kasih-Mu kepada kami semua, agar kami senantiasa saling bahu-membahu melewati pandemi ini. Kami mohon. Bagi para pejuang mental illness, Bapa, kuatkanlah hati mereka yang sedang berjuang untuk bangkit membangun mental mereka, berjuang melawan depresi karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Bimbinglah mereka ya Tuhan, agar mereka tidak tersesat dan semakin jauh dari-Mu. Kami mohon. Ya Yesus Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih sebagai batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu hidup dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur merata. Kami mohon. Ya Yesus Kristus, Engkaulah roti yang hidup. Kiranya berkat-Mu selalu berlimpah dalam diri kami, sehingga kami semua semakin berani dalam mewartakan sabda dan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Kami mohon. Bagi kita semua yang ada di sini, Bapa, berkatilah kami agar senantiasa bersyukur atas hidup yang telah Kau berikan kepada kami setiap harinya. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mencapai tujuan dan cita-cita kami masing-masing. Kami mohon. Marilah kita hanya sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing. Kami mohon. Atas petunjuk penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus dan menurut jalan ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkan kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini.
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara sekalian, ibadat pada malam hari ini sudah selesai. Pulanglah sambil membawa damai dan kasih Tuhan. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup puji syukur nomor 322 bait 3. Saudara, mari. Saudara, mari semua hadaplah Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Satukanlah dunia, jadikan keluarga dalam cinta yang mesra, agar bahagia. Saudara, mari semua hadaplah Allah Tuhan kita.